Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis kajian subuh yang insya Allah kita seluruhnya selalu mendapatkan anugerah kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menjalani dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukarramun, para guru, para alim ulama, pengurus DKM Masjid Al-Himmah, semoga seluruhnya kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kalimat dari satu kitab menyatakan Allah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bersyukur atas nikmat-nikmat dan dengan nikmat Allah kita dapat menjalani hidup. Ada kalimat kemudian alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Bersyukur kepada Allah alladzi, yang mana faddala bani Adam, yang mana manusia itu atau keturunan Nabi Adam bil ilmi wal amal. Seseorang bisa mulia karena ilmu, seseorang bisa diangkat derajatnya karena amal. Jadi kita bukan serta-merta bisa mulia, kita bisa diagungkan di sisi Allah, kita bisa dilihat oleh Allah, kita bisa dimuliakan oleh manusia kalau bukan karena ilmu dan amal. Karena ilmu adalah pokok dan amal adalah pelaksanaan aplikasi daripada ilmu. Ilmu saja tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Pohon gede doang, buahnya kagak. Pohon duren tinggi, buahnya kagak. Mendingan ditebang tuh pohon, kagak ada manfaatnya. Ilmu tanpa amal kasyajarin bila samar. Ilmu tanpa amal kayak pohon tanpa buah. Namun sebaliknya amal tanpa ilmu. Kita rajin beramal. Bahkan Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, habis subuh Rasul keluar
Ini istrinya Rasulullah dari subuh sampai Rasul balik lagi masih di atas sejadah zikir. Antas dikasih tahu zikir yang penting khusyuk dikit juga bagus. Jadi mesti pakai ilmu. Pakai kita semangat aja, ilmunya enggak. Kadang-kadang pahalanya dikit. Iya kalau pahalanya dikit. Bahkan ilmu tanpa amal tanpa ilmu, bisa-bisa perbuatan kita enggak diterima atau ditolak. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Sahibul Zubat mengatakan siapa orang fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang berbuat tanpa ilmu, kerjaannya, perbuatannya tidak diterima bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu harus pakai amal biar manfaat. Amal harus pakai ilmu biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus pakai amal, ilmu harus diamalkan, amal harus pakai ilmu. Ya, kita ini kadang-kadang cuma dengar. Zakat, sedekah ada beda-bedanya. Zakat sama sedekah ada bedanya. Halo. Cek. Ilmu sama amal. Amal ini harus pakai ilmu. Sedekah, puasa, sholat harus ada ilmu biar diterima oleh Allah. Kadang kita semuanya mau dizakatin, atau orang nyuruh kita zakat, harus pakai ilmu. Ya, saya kerja setiap hari 2,5% dikeluarin. Apa? Zakat? Nggak ada zakatnya. 2,5% setiap bulan Ustaz saya keluarin, bukan zakat. Karena zakat itu harus dihitung, penghasilannya harus ketahuan. 80 gram emas kalau ada 1 tahun. Gaji saya 5 juta Ustaz. Kalau setahun berapa duit? 50. 60 juta. 60 juta belum masuk nisab zakat. Belum masuk nisab ya zakat. Gaji saya 10 juta. Iya, 10 juta kalau 12 bulan 120 juta. Ada zakatnya enggak? Zakat apa? Zakat mal. Bisa ada, bisa enggak. Yang dimasuk zakat itu sama dengan 80 gram emas. Kalau di akhir tahun masih lengkap. Kalau 1 gramnya 1 juta, 80 gram berarti 80 juta. Itu ntar di akhir. Kalau kita gajinya 10 juta, bayar cicilan rumah, anak sekolah, bayar yang bantuin rumah, buat belanja harian 1 hari 50.000, 100.000, 50.000 kalau sebulan udah berapa? 50.000 sebulan berapa? Hah? Berapa? 50.500, 500 kali 30, 1,5 juta. Udah berkurang 8.500.000. Anak sekolah sebulan berapa? Udah habis. Sisanya berapa sebulan ditabungin? Paling juga 2 juta, Ustaz, paling 3 juta. 3 juta kalau kali 12, 36, berarti nggak ada wajib zakat. Ini harus pakai amal, bukan semuanya dizakati, tapi sodakoh mungkin. Kontrakan, ada yang punya kontrakan sih? Mungkin sini banyak kontrakan ini. Kontrakan nggak ada wajib zakat, nggak ada. Sedekah boleh. Kumpul nih, ntar lagi bulan puasa, zakatin set kontrakan, nggak ada zakatnya, kontrakan nggak ada. Orang ngobek,
makelar rumah, makelar tanah. Ya kan? Untung 5%, 2,5%. Harus ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Kalau ada sedekah silakan, berapa banyak aja silakan. Jadi bukan zakat. Makanya kalau kita ntar jangan nyari, di akhirat nyari zakat saya mana? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Makanya kita harus pakai amal, pakai ilmu. Pakai ilmu, pakai amal. Nah, kita awalin dari ini, wajib pakai amal, wajib pakai ilmu. Kemudian sholat juga demikian, zakat demikian, puasa demikian, harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa mulia karena ilmu, karena amal. Sekarang kita yang sudah hidup harus punya amal. Buat apa? Buat bekal di alam akhirat. Amal hasil. Karena saya sudah sampaikan, orang yang mau hidup bahagia dunia akhirat harus iman. Iman itu yakin. Yakin itu dari ilmu. Habis itu harus ada yang namanya amal. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat harus pakai ilmu sama amal soleh. Amal namanya amal soleh. Ya. Man amila solihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun. Siapa orang yang beramal soleh dan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik itu laki atau perempuan, Allah akan berikan dia bahagia dunia, kehidupan yang baik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang itu semuanya rugi kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman artinya orang yang berilmu. Wa 'amilus shalihat. Yang tidak rugi yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Mau masuk surga pakai iman dan amal juga. Ya, pakai iman dan amal. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Orang yang mau masuk surga, orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kanat lahum, akan dihadiahin nama Allah jannatul firdausin nuzula. Dikasih surga namanya surga Firdaus. Setiap hari kita sujud, kita ruku, kita takbir, kita diri di masjid ini. Sebelum diri kita bilang Allahumma arhamhu qufana baina yadaik. Kalau kita mau sholat kita diri dulu, kita hadapin, kita hayatin, ya Allah, kita bilang sama yang kita sembah, ya Allah, rahmati diri saya di hadapan-Mu. Asal mau sholat bilang sama Allah, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan setan. Habis itu kita bilang sama Allah, ya Allah, irham wuqufana baina yadaik. Rahmati diri saya di hadapan-Mu. Jadi setiap hari kita berdiri 5 kali tanpa sunnahnya itu. Tanpa sholat sunnah. Allahumma arham wuqufana baina yadaik. Kita diri minta rahmatnya Allah. Ya Allah, rahmati diri saya di hadapan-Mu. Berarti kita berhadapan sama Allah setiap hari. Lantas tujuannya apa? Kepengen dapat rahmatnya Allah, harus ada di hati satu tetes kepengen. Pengen apa Ustaz? Pengen ketemu Allah. Ya kalau saya ketemu Allah saya mati. Bukan. Pengen ketemu Allah, kelak saya pengen lihat Allah. Bisa lihat Allah Ustaz? Bisa. Yang bilang siapa? Al-Quran, surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap bertemu Tuhannya. Liqa'a rabbih, yang Tuhan itu satu hari 5 kali yang wajib
kita berhadapan. Siapa orang berharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihah, harus dia beramal soleh. Jadi kita bukan makan tidur terus mati ketemu Allah. Makan tidur hidup terus mati, ngabisin waktu, bisa ketemu Allah enggak? Falyamal amalan saleh, harus dia beramal soleh untuk bekal. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, harus beriman yang kokoh nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu pengantarnya. Orang itu harus ada amal solehnya. Amal soleh yang harus dibarengin dengan ilmu. Ini amal soleh. Ya, lain dengan hadis Rasulullah yang bilang idza mata ibnu Adam. Ada hadis yang tidak asing sama kita, kalau seorang keturunan Bani Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Nah, ini bukan amal soleh nih. Ini bukan amal yang perbuatan kita. Amal di sini artinya kegiatannya putus sudah. Yang tadinya dagang meninggal, mati, udah nggak bisa dagang lagi. Kalau kita ngomong mati apa meninggal? Hah? Mati, jangan meninggal. Biar orang takut, mati. Ustadz kasar, Ustadz kayak binatang. Iya, karena di surat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama, mati. Kalau kita mati, ya, jadinya orang kalau mati itu putus. Apa yang putus? Kegiatannya. Amal di situ bukan amal baik, bukan tabungan, bukan pahala itu amal. Amal di situ kegiatannya, biar harus dipahami. Man amila solihan, beramal soleh. Kalau ini amal di sini artinya kegiatannya. Yang tadinya ikut jamaah, kalau udah mati udah nggak bisa berjamaah lagi. Ya, itu artinya. In qata'a, terputus. Apa kegiatannya? Kalau dia masih sembahyang, nggak ada yang mau azan. Si Anu masih balik, nggak ada yang nggak berani orang ke masjid. Udah mati dia balik lagi. Kemudian setelah ini kita pahamin harus pakai amal, harus punya ilmu, baru kajian kita. Jangan menunda amal. Jangan menunda amal. Sekarang kita pahami amal dunia, ada amal akhirat. Imam Syafi'i bilang la tuakhir amalaka ilal ghad. Jangan kau tunda kerjaanmu, amal, perbuatanmu ilal ghad, sampai besok. Ini ada tulisan, ini ada tugas. Orang ngasih jahitan ibu-ibu, besok aja dah. Besok ada lagi yang mesen, besok aja dah. Besok aja. Besok. Itu yang tadinya cuma satu jadi banyak. Jadi jangan kau tunda kegiatanmu, amalmu sampai besok. Kenapa? Jadi berat. Yang mestinya dikit jadi berat. Ini dunia. Jangan kau tunda amalmu sampai besok. Kenapa? Jadi berat. Yang tadinya ringan jadi karena numpuk tuh. Numpuk. Orang kalau nulusin iuran mestinya sekarang diselesain tugas sekolah, besok. Jadi banyak. Jadi banyak. Jangan kau akhiri, jangan kau tunda kerjaanmu sampai besok. Kenapa? Jadi banyak. Namun urusan akhirat, amal soleh kita juga jangan kau tunda. Al-Quran menyatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Wasari'u artinya bergegaslah. Kalau orang kita bilang buruan. Wasari'u bergegaslah, buruan, cepat. Kenapa? Ila magfiratim mir rabbikum, cari ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin,
Cepat-cepat, jangan tunda-tunda, jangan entar-entar. Apa? Ila magfiratin min rabbikum, cari ampunan Allah. Jadi kalau taubat jangan besok-besok. Saya mau ngaji, entar aja lah. Saya mau datang ke tempat takziah orang meninggal, entar kalau saya udah pergi haji. Pergi hajinya kagak, tahlilan kagak. Entar umur saya sekian baru saya mau taubat. Wasari'u, bergegaslah, buruan, cepet-cepet. Apaan Ustaz? Ila magfiratim min rabbikum, untuk mencari ampunan Tuhanmu dan menggapai surganya Allah. Yang mana surga ini dalam Quran, lebarnya aja arduhas samawati wal ard, lebarnya surga seluas langit sama bumi. Jadi surga mungkin di alam lain yang luas, yang lebarnya surga, bukan panjangnya, lebarnya surga seluas langit sama bumi. Jadi bergegaslah, buruan, cepet-cepet. Siapa orang yang menunda, besok, lusa saya mau kembali sama Allah, itu orang yang lemah imannya. Ini kalau kita ntar mau minta ampunan, ini baru taubat ya. Kenapa? Jangan kau tunda taubatmu, bergegaslah, buruan, cepat-cepat. Kenapa? Jangankan hitungan hari, hitungan menit aja nggak boleh nunda itu taubat. Kenapa? Siapa tahu kita belum sempet taubat, udah mati. Ini yang repot. Makanya kita minta sama Allah itu disuruh buruan. Makanya seseorang kalau doa habis sholat tuh, Allahumma inni as'aluka apa? Salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut. Sebelum mati saya bisa taubat. Cuman jangan sampai kita ulur. Kalau kita ulur, kita entar-entar, kita mati gimana? Ini taubat. Sedekah Ustaz sama, jangan besok, jangan entar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat jamaah bersama sahabatnya, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah mau zikir, nggak lama Rasulullah bangun, langsung jalan. Ya takhotofa itu jalannya kayak pelan-pelan, mendek-mendek masuk kamar, buru-buru. Ngapain? Ternyata ketika sholat mau zikiran, Rasulullah ingat ada niat mau sedekah, emas sebatang di atas lemarinya belum dikasih. Jadi ketika dia mau zikiran, entar dulu zikiran, itu emas saya mau zakatin, saya lupa, saya mau sedekah. Diambil emas itu, buru-buru dikasih orang untuk nganterin disedekahin. Ya. Hadis ini bermakna yang pertama, kalau mau sedekah, kalau mau niat sedekah, kalau mau niat beramal soleh, jangan nunggu entar. Kalau kita makan, gue zikiran dulu dah, entar baru sedekah. Rasulullah enggak, nyontohin, habis sholat zikiran ditinggal, langsung buru-buru ngambil emas, dititipin sama orang, tolongin, sampaikan kepada fakir miskin. Nah, makna yang kedua dari hadis ini, kalau sedekah boleh dititipin orang, jadi enggak mesti kita yang jalan. Pahalanya gimana Ustaz? Sama aja, Rasul aja ngambil itu emas, dititipin orang untuk menyampaikan. Jangan sampai entar. Kenapa? Kemudian Rasulullah balik lagi. Ada apa ya Rasulullah? Kau sakit? Enggak. Apakah engkau kena hajat? Enggak. Saya niat mau sedekah, tapi sebelum sholat saya lupa. Saya enggak mau sampai saya tunda itu sedekah, makanya saya buru-buru habis sebelum zikiran langsung saya berikan. Itu kalau Rasulullah. Kalau kita mungkin entar dulu dah. Kenapa nggak boleh? Takutnya kagak jadi sedekah. Orang yang nunda-nunda takut kagak jadi sedekah. Ya, Rasulullah emas sebatang.
Kita punya duit 500.000, niat mau sedekah. Entar dulu, sedekahnya entar dulu. Entar lagi, ke pasar dulu dah, baru mau sedekah. Entar dulu. Itu kapan mau dianterin, kata bininya. Entar, gua ke pasar dulu. Dari pasar motornya, bannya kempes meledak. Beli ban 150.000. Mikir-mikir gua, kalau gua sedekahin ini, gua kagak jadi beli ban. Kalau gua beliin ban, gua nggak jadi sedekah. Tapi kalau nggak, emang di sini dia mata pencariannya, ntar bagaimana ntar gua? Nah, akhirnya ntar bagaimana gua? Akhirnya kurang dari 500 jadi 350.000. Kan nggak jadi sedekah. Rasulullah bilang orang yang sedekah itu membuka pintu menolak bala. Bisa 700 pintu untuk nolak bala. Kita mau dapat musibah nih banyak, tapi gara-gara sedekah tertolak. Coba sebelum ke pasar dia sedekah dulu, kagak pecah itu ban. Karena orang yang sedekah itu luar biasa. Yang pertama tolak bala, ratusan ribu tolak bala. Yang kedua, kalau orang sedekah itu bisa mengobatin penyakit. Ntar dulu mau sedekah, ntar dulu. Ternyata sakit, akhirnya ke rumah sakit. Diimpus di rumah sakit sampai 400.000, ongkos 50.000, tinggal 50.000. Akhirnya mau sedekah 500.000, tinggal 50.000. Dia sayang, ntar kalau gue sakit lagi gimana? Akhirnya nggak jadi sedekah. Jangan diakhirkan itu amal soleh. Karena katanya Rasul, dawu amrodakum bis sodakoh. Kalau lagi sakit bukannya malah nyiapin duit, obati sakitmu dengan bersedekah. Sebagus-bagus sedekah, kasih makan orang. Kalau lagi sakit disuruh sedekah. Sedekah apa? Keluarin beras, beli beras untuk ngobatin penyakit kita. Sedekahnya pakai beras. Jadi jangan diakhirkan. Takutnya kagak jadi. Biarin dah Ustadz, Allah juga tahu. Emang saya udah niat. Emang juga udah niat. Cuman luar biasa, ada seorang tabi'in meninggal dunia. Seorang tabi'in meninggal dunia. Tabi'in itu Rasulullah, sahabat, nabi sahabat, pengikut sahabat namanya tabi'in. Adiknya meninggal dunia, ini abangnya. Abangnya jarang ketemu. Akhirnya abangnya nguburin ikut. Setelah nguburin, namanya jarang ketemu, jarang pulang, abangnya nggak pulang dulu, nggak pulang ke rumahnya, sampai orang habis gitu. Nah, orang ini tabiin ini tungguin, dia doain adiknya. Dia lagi berdoa, itu dari kuburan keluar asap. Kalau kita mau jadi dukun itu kuburan, ada keluar asap. Akhirnya dia penasaran, kok asap bukan makin habis makin banyak. Itu akhirnya dikorek-korek gitu kuburannya, kuburan adiknya. Cuman kalau kayak kita mungkin nggak ketemu, kayaknya ini di Arab. Kan kuburan di Arab kan padang pasir, kagak pakai pacul aja bisa. Lagi nggak dalam kayak kita di sono mah. Kita kan dalam tuh, sono nggak tapi dalam. Terusnya di dalamnya bukan jabinah itu dinding ari, itu bukan pakai kayu. Dia pakai pasir juga, cuman pasirnya dibentuk. Nah, kemudian dia ini penasaran, ini kok asap ditungguin nggak habis-habis makin banyak. Ya, akhirnya dia buka, ada lubang. Dia penasaran ini asap apa. Ketika dia masukin tangannya, ditarik buru-buru. Bahasanya itu, bahasa kitabnya itu, kitu antah tarik koyadaya. Dikit lagi tangan saya ini kebakar. Makanya buru-buru saya tarik. Ternyata ada apinya. Kuburan adiknya ada apinya. Luar biasa, tutupin. Ini satu. Ada riwayat lain. Saya penasaran saya cari. Kok benar? Apa benar di kuburan itu bisa ada apinya? Ternyata ada riwayat lain, Imam Khalifah Rasulullah namanya Umar bin Abdul Aziz ketika nguburin
kerabatnya yang meninggal, dia diri di atas kuburan, dia nangis. Umar bin Abdul Aziz ketika nangis di atas kuburan, kerabat yang lain ngusap-ngusap punggungnya. Kan engkau tahu kalau mati itu pasti. Iya, kata Umar bin Abdul Aziz, saya tahu, saya yakin. Cuman yang saya nggak yakin, yang saya sedih, kenapa saya nangis? Itu ada suara di dalam kubur. Suara apa? Dia bilang di telinga saya. Kata suara dari dalam kubur, la tas'al an aqari bakal hada. Umar bin Abdul Aziz, kamu jangan tanya yang di kuburan kerabatmu ini. Kenapa? Sekarang dia mati tanpa amal. Dia mati tanpa membawa amal. Uharriku kafanah. Katanya suara di dalam kubur yang pertama, aku bakar kain kafannya. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kita selamat dari azab kubur. Jadi kalimat yang tadi sahabat tabi'in dia nyasukin kenapa ada apinya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia nguburin ada suara yang pertama aku lakukan kepada kerabatmu yang kagak punya amal ini, aku bakar kain kafannya. Baru aku cabut kuku-kukunya. Aku hisap darahnya. Ternyata kalimat ini bukannya banyak. Ada lagi ketika nguburin Fatimah Zahra. Abu Dzar Al-Ghifari diri di atas kuburan, mau ngeledekin kuburan, mau bercanda sama kuburan. Kuburan, ente tahu nggak siapa yang saya bawa? Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Ghifari berbisik, berbilang kepada orang yang di pada kuburan, mau bercanda gitu sama kuburan. Yang saya bawa istrinya Sayyidina Ali, ibunya Hasan wal Husain, anaknya Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuburan bersuara di telinganya Abu Dzar Ghifari, aku bukan tempatnya siapa anaknya siapa, siapa pangkatnya apa. Aku adalah tempatnya amal soleh. Kalau dia mati tanpa amal, siap-siap aku ada. Jadi riwayat yang pertama bisikan ketika nguburin Fatimah Zahra, yang kedua bisikan itu bersama kata Umar bin Abdul Aziz, saudaranya lagi dibakar. Yang ketiga riwayat yang saya dapetin, ternyata memang ada api. Dibakar itu ada api. Ini tabi'in langsung di kuburnya, yang kuburnya adiknya ada apinya, buru-buru ditutup takut ada fitnah, buru-buru dia pulang, dia nangis sampai di rumah, dia tanya ibunya, kenapa dengan adik saya? Kenapa sampai terjadi? Diceritain, kuburnya keluar api. Ibunya cerita, kalau adiknya itu, dia itu selalu pengen sedekah, tapi sedekahnya kagak jadi. Mengakhirkan sedekahnya. Nih saya mau sedekah, katanya. Berapa? 1 juta. Man diakhirkan terus, diakhirkan. Kagak jadi dia sedekah, akhirnya kagak jadi sedekah. Makanya kalau kagak pengen sedekah jangan pakai ngomong, ini duit 10 juta nih saya mau kasih Masjid Al-Himah. Cuman pengen doang. Berhayal, halusinasi. Nih gue pengen kasih. Padahal dia juga pengen beli motor. Main motor bekas dibeli. Cuman di depan orang nih gue mau ngasih masjid. Cuman pengen doang, hati-hati nih yang pengen doang nih. Atau yang niat entar sok. Entar besok gue mau manggil anak yatim, gue mau bagi duit nih. Entar sok. Kan udah punya duit, besok aja lah. Besok lagi. Tuh anak yatim, untung gak tahu. Kalau tahu dia kesel, udah gak usah pakai cerita pak. Kalau kagak mau bagi. Kenapa jadinya orang itu dibakar? Karena mengakhiri amalnya. Besok. Udah mau sedekah? Besok. Jadi bahaya orang yang mengakhirkan amalnya itu bahaya. Makanya jangan pernah mengakhiri amal soleh. Apalagi taubat. Dan dikasih tahu. Iya kalau panjang umur. Ntar sore mau taubat. Jangankan sore, Rasul udah bilang pagi orang bisa berubah jadi kafir. Yang tadinya iman bisa berubah. Entar sore jangan nunggu pagi, besok pagi dah. Besok pagi saya beramal. Jangan nunggu pagi. Kenapa? Sebelum pagi bisa berubah iman kita, bisa berubah ajal kita. Makanya kalau amal apapun, latu akhir amalaka ilal ghad. Jangan sampai kita tunda. Jangan sampai kita tunda. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini gambaran.
ilmu pakai amal. Amal harus punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu harus beramal. Kalau sudah beramal harus pakai niat. Kalau sudah niat jangan pernah diakhirkan. Jangan, yang penting Ustadz saya dengar hadis, niatul mu'min khairul min amali. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Yang penting saya udah niat. Masalah saya kerjain apa kagak itu bentar belakangan. Enak aja, ya kan? Hati-hati. Kalau udah niat harus dikerjakan, apalagi nih niat sedekah. Semoga kita ini memahami seperti ini. Semoga kita selalu diizinkan dan dimudahkan untuk melaksanakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sab'il mathani al-mu'azzaman taftah lana abwabal khair wa anta ja'alana ya Allah min ahlil khair wa anta amilana ya Allah mu'amalatak li ahlil khair. Allahumma bihaqqi Fatihah bisirril Fatihah wa bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Fatimatiz Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang baik. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik. Ya Allah, berikan kami keluarga yang baik. Jadikan anak-anak kami anak yang baik dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami dengan sesuai taubat kami kepadamu ya Allah. Ambillah kami dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.